warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis yang berjudul Ramalan Penjualan pada UMKM Ratu Penyet di Kabupaten Karawang. Perkenalkan, nama saya Alma Septiana Aldianto. Saya Ayu Puspita Johari. Nama saya Firdaudi Pujiati. Nama saya Yuniar Aprilia Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang UMKM dari Rumah Makan Ratu Penyet. Rumah Makan Ratu Penyet merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner yang menyediakan berbagai macam makanan. Rumah Makan Ratu Penyet menawarkan beragam varian makanan yang sesuai dengan selera konsumen. Rumah Makan Ratu Penyet ini mengalami penurunan penjualan sehingga memerlukan peramalan penjualan untuk membantu perencanaan yang tepat dan sesuai dengan lingkungannya. Lalu di sini ada metode penelitian. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022 dan tempat penelitian ini bertempat pada Rumah Makan Ratu Penyet yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim, Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknik analisis data. Ada beberapa metode peramalan yang biasanya digunakan dalam kegiatan peramalan permintaan. Di antaranya yaitu naive method, merupakan metode peramalan yang sederhana karena hanya menggunakan data nilai aktual sebelumnya, atau AT-1, sebagai ramalan untuk periode sekarang, begitupun seterusnya. Di mana AT-1 merupakan permintaan aktual pada waktu T-1 atau waktu sebelumnya. Kemudian, FT+1 merupakan peramalan pada waktu T+1 atau periode berikutnya. Dalam perhitungan peramalan permintaan produk, dengan metode-metode yang tersedia, terdapat beberapa metode untuk melihat tingkat penyimpangan atau kesalahan pada setiap metode. Metode-metode tersebut akan dijelaskan oleh Ayu Puspita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya, mean absolute deviation atau MAD adalah rata-rata nilai absolut dari kesalahan meramal dengan tidak menghiraukan tanda positif serta negatifnya. B. Mean Square Error atau MSE dan Robot Mean Square Error atau RMSE adalah rata-rata perbedaan kuadrat antara nilai-nilai yang diramalkan dan nilai yang diamati MSE, memberikan hukuman bagi kesalahan yang lebih besar atau memperkuat pengaruh angka-angka kesalahan besar tapi memperkecil angka. C. Mean Absolute Percentage Error atau MAP merupakan ukuran kesalahan relatif. MAP biasanya lebih berarti dibandingkan MAD karena MAP menyatakan persentase kesalahan hasil peramalannya. Metode moving average digunakan jika data masa lalu merupakan data yang tidak memiliki unsur tren atau faktor musiman. Moving average banyak digunakan untuk menentukan tren dari deret waktu. Tujuan utama penggunaan rata-rata bergerak adalah menghilangkan atau mengurangi acakan atau randoms dalam deret waktu. Metode exponential smoothing merupakan pengembangan dari metode moving average. Metode ini disebut ekspresional karena menggunakan pembobotan menurun secara ekspresional terhadap nilai pengamatan yang lebih lama. Pengertian dari dasar metode ini adalah nilai ramalan pada periode T+1 merupakan nilai aktual pada periode T, ditambah dengan penyesuaian yang berasal dari kesalahan nilai ramalan yang terjadi pada periode T tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan dari data historis tahun 2020 dilakukan peramalan untuk 1 tahun ke depan dengan membandingkan 6 metode yaitu naive method, metode moving average 3 bulan, dan expressional something dengan 0,2. Untuk bahan perbandingan dari ketiga metode yang telah disebutkan, maka diberikan peramalan yaitu dengan metode penyimpanan Mean Absolute Deviation atau MAD, MSE, dan MAV. Dari penyajian data pada tabel di atas, maka dapat diperoleh bahwa penjualan terbesar terjadi pada bulan April dengan jumlah 9.434 dan pendapatan terkecil terjadi pada bulan Oktober dengan jumlah 7.754.
Di sini saya akan menjelaskan hasil metode dari naif, moving average dalam 3 bulan, dan exponential smoothing. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan metode naif. Tabel metode naif di sini ada bulan, penjualan, forecasting, error, absolute error, square error, dan percentage error. Data forecasting di sini merupakan hasil dari penjualan. Penjualan bulan Januari dimasukkan pada kolom bulan Februari dan seterusnya sampai bulan Desember. Karena di sini mencari data bulan Desember, jadi kita mengambil data masa lalu atau data dari bulan Januari. Sehingga data bulan Januari dimasukkan pada kolom bulan Februari. Berikutnya ada error. Error di sini penjumlahan dari penjualan dikurang forecasting, hasilnya menjadi 733 sampai bulan November. Karena bulan Desember belum ada data penjualannya. Berikutnya ada data absolute error. Absolute error merupakan penjumlahan atau nilai mutlak dari nilai error. Sebelumnya nilai error ada data yang bernilai negatif, sehingga di kolom absolute error ini menjadi nilai mutlak yang positif. Berikutnya ada square error. Square error di sini penjumlahan pangkat dari error. Semisal dari penjumlahan error 733 pangkat 2 hasilnya menjadi 537289. Berikutnya ada kolom vortex error, yang dimana hasil dari absolute error dibagi dengan penjualan pada bulan Februari menjadi 8,67%. Berikutnya ada MAD, MSE, dan MAPE. MAD di sini merupakan penjumlahan rata-rata dari absolute error, MSE rata-rata dari square error, dan MAPE merupakan rata-rata dari percentage error. Berikutnya hasil metode moving average dalam waktu 3 bulan. Karena data kita dari bulan Januari, maka kita ambil data dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Tabel yang terisi dari bulan April, penjumlahan dari rata-rata bulan Januari, Februari, dan Maret. Berikutnya di kolom bulan Mei juga penjumlahan dari Februari, Maret, sampai April, dan seterusnya sampai bulan Desember. Error di sini merupakan nilai penjumlahan dari penjualan dikurang forecasting. Dan absolute error, nilai mutlak dari nilai error, dan square error, penjumlahan dari nilai error di pangkat 2, dan percentage error, pembagian dari penjumlahan dan absolute error. Dan seperti kolom sebelumnya, ada nilai rata-rata dari MAD, MSE, dan MAPE. MAD rata-rata dari absolute error, MSE rata-rata dari square error, dan MAPE rata-rata dari percentage error. Berikutnya ada hasil metode exponential smoothing, yang dimana alpha di sini berjumlah 0,2, sehingga forecasting di sini yaitu pada bulan Februari merupakan hasil penjualan dari bulan Januari. Berikutnya bulan Maret merupakan hasil dari data forecasting atas yang Februari ditambah alpha 0,2, dan penjumlahan dari data penjualan forecasting bulan Februari dikurang forecasting data Februari. Di sini merupakan nilai penjumlahan dari penjualan dikurang forecasting. Dan absolute error, nilai mutlak dari nilai error, dan square error, penjumlahan dari nilai error di pangkat 2, dan percentage error, pembagian dari penjumlahan dan absolute error. Dan seperti kolom sebelumnya, ada nilai rata-rata dari MAD, MSE, dan MAPE.
MAD rata-rata dari absolute error, MSE rata-rata dari square error, dan MAPE rata-rata dari percentage error. Dari hasil peramalan dengan ketiga metode yang ada, masing-masing metode menghasilkan tingkat penyimpanan yang berbeda-beda, di mana hasil penyimpangan dari setiap metode lah yang akan dibandingkan untuk melihat metode peramalan manakah yang paling optimal digunakan. Berikut hasil peramalan pada bulan Desember, yaitu ada naif sebesar 8.963 dan moving average dalam waktu 3 bulan sebesar 8.389,67. Dan berikutnya metode exponential smoothing sebesar 8.361,79. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu hasil MAD, MSE, dan MAFE. Dari tabel di atas, tingkat penyimpangan dari setiap metode dapat dilihat bahwa metode naif merupakan metode yang paling optimal. Dan setelah dibandingkan dengan metode exponential smoothing dan moving average per 3 bulan pun tetap peramalan dengan metode naif yang paling optimal. Seperti yang dapat dilihat dengan jelas dari grafik, tingkat penyimpangan MAFE metode naif memiliki nilai penyimpangan yang paling rendah. Grafik hasil MAFE metode naif yaitu sebesar 5,98%, moving average sebesar 6,13%, dan exponential smoothing sebesar 6,69%. Kesimpulan dari hasil pembahasan analisa data di atas dapat dilihat dari hasil peramalan dengan ketiga metode yang ada. Masing-masing metode menghasilkan tingkat penyimpangan yang berbeda-beda. Dilihat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode naif adalah metode yang paling optimal dengan nilai penyimpangan MAD sebesar 506,68, MSE sebesar 341.660,40, dan MAFE sebesar 5,98%. Setelah dibandingkan dengan metode exponential smoothing dan moving average per 3 bulan pun tetap peramalan dengan metode naif yang paling optimal. Seperti yang dapat dilihat dengan jelas dari grafik tingkat penyimpangan MAFE metode naif memiliki nilai penyimpangan yang paling rendah, yang berarti metode naif lebih optimal untuk diterapkan di rumah makan Ratu Penyet. Sehingga untuk menentukan tingkat permintaan konsumen, maka rumah makan Ratu Penyet dapat menggunakan metode naif. Karena telah terbukti bahwasannya metode naif memiliki nilai penyimpangan yang paling rendah setelah dibandingkan dengan metode eksponensial dan moving average. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.